Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube, senang berjumpa kembali di channelnya Kang Denny ya. Ya, di video sebelumnya bagi yang udah nonton ya mudah-mudahan cepat bisa ya menghafal chord mayor ya. Nah, di video kali ini Kang Denny akan berbagi tutorial cara chord minor dan crash ya. Oke, sebelum masuk ke prakteknya, Kang jelasin terlebih dahulu. Tapi sebelum kita tonton videonya, jangan lupa di subscribe, like, dan juga nyalain loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari Kang Denny. Ya, langsung saja ya, tanpa banyak basa-basi, kita masuk ke penjelasan antara chord minor dan crash. Check it out. 1, 2, 3, come on! Oke, langsung saja Kang jelasin ya apa itu minor dan crash. Ya, chord minor itu yang berlambang huruf M kecil setelah huruf besarnya chord mayor ya. Ya, sebagai contoh kalau seandainya pemula melihat ada chord gitar yang tulisannya A besar, M kecil, itu kita bacanya A minor jadinya kayak gitu ya. Nah, kalau chord crash itu berlambang tanda pagar. Pagar yang dimaksud di sini yaitu pagar ini papan keyboard ya, kayak misal bintang 111 pagar gitu ya gitu, bukan pagar kayak rumah-rumah orang gitu ya. Nah, letak posisi pagarnya itu berada setelah chord mayor dan sebelum chord minor. Nah, jadi posisinya kalau kita ingin jumpain ada chord yang tulisannya F pagar M, itu kita bacanya F crash minor jadinya kayak gitu ya. Ya, oke, kita lanjut ke praktek ya, ke praktek minor dulu. Ya, kita mulai dari A minor ya. A minor itu posisinya berada di kolom 1 dan kolom 2. Senar yang mesti ditekan itu senar 2 di kolom 1, ya, senar 4 di kolom 2, dan 3 di kolom 2. Jadi posisinya seperti ini. Jadi kalau kita genjreng, ya, ini A minor ya. Oke, akan ulangin sekali lagi. Chord A minor posisinya ada di kolom 1 dan kolom 2, senar 2 di kolom 1, senar 4 dan 3 di kolom 2 ya. Oke, lanjut ke chord B minor. Chord B minor berada di posisi seperti ini nih, kolom 2, 3, dan 4. Senar yang mesti kita tekan yaitu senar 1 berada di kolom 2, senar 2 berada di kolom 3, dan 3 dan 4 berada di kolom 4 ya. Jadi begini ya, akan ngulangin satu kali lagi. Senar 1 di kolom 2, senar 2 di kolom 3, dan 4 dan 3 berada di kolom 4. Jadi kalau kita genjreng, suaranya jadi seperti ini nih. Oke, kita lanjut ke chord C minor. Ya, C minor cukup mudah ya. Dari posisi B minor tadi tinggal kita geser aja. Ya, kita geser ke sini. Ya, jadi C minor. Patokannya kita tinggal lihat di antara kelingking dan jari manis kita. Kalau di B minor tadi, ya posisinya seperti ini. Kelingking dan jari manis kita ada di kolom 4. Nah, kalau C minor, kelingking dan jari manis kita berada di kolom 5. Tinggal kita geser ya. Jadi C minor. Oke, kita lanjut ke D minor ya. D minor itu posisinya ada di kolom 1, 2, dan 3 juga. Kolom 1, 2, 3. Senar yang mesti kita tekan yaitu senar 1 berada di kolom 1, senar 3 berada di kolom 2, dan senar 2 berada di kolom 3. Jadi kalau kita genjreng, suaranya jadi seperti ini. Iya, oke, D minor ya. Lanjut kita ke E minor. Nah, di chord E minor ini chord yang simpel sekali ya. Kita mesti tekan senar 4 dan 5 aja yang berada di kolom 2.
Jadi posisinya seperti ini aja, E minor. Jadi kalau digenjreng suaranya seperti ini, ngebas banget ya. Oke, lanjut kita ke F minor ya. F minor kita sama seperti F mayor, posisinya seperti ini juga. Nah, cuma ada perbedaan sedikit, jari tengahnya kita lepas saja. Jari tengah yang berada di kolom 2 yang menekan senar 3 kita lepas. Dan jari telunjuknya yang berada di kolom 1 kita naikin seperti ini. Udah paham ya mungkin ya? Atau akan ulangin sekali lagi aja ya. Ya, kalau F mayor kemarin akan jelasin posisinya seperti ini. Kalau kita mau pindah ke F minor, kita tinggal lepas senar nomor 3 yang ditekan sama jari tengah kita, dan jari telunjuk kita naik seperti ini sampai menekan senar nomor 6, tetap di kolom 1 ya. Jadi kalau kita genjreng suaranya jadi seperti ini. Oke, paham ya mungkin ya? Itu ada gambarnya juga ya. Ya, lanjut ke G minor. G minor kita tinggal kelang satu kolom, yaitu kolom nomor 4 ini kita kelang kolomnya ini. Ya, patokannya ada di jari telunjuk kita. Jari telunjuk kita berada di kolom nomor 3. Nah, jadi kita kelang. Set. Ya, jadi seperti ini berubah naik ke G minor. Ya, posisinya seperti ini. Ya, patokannya jari telunjuk kita ada di kolom nomor 3 ya. Jadi seperti ini. G minor. Ya. Oke, kita lanjut ke chord crash ya. Chord crash ini ya, tuh pengertian chord crash itu artinya dia naik setengah tingkat dari chord yang sebelumnya kita tekan. Seandainya sebagai contoh nih, sebagai contoh kita menekan chord F minor tadi, kita tekan F minor tadi, kunci awalnya, chord awalnya kita tekan F minor. Nah, dia naik setengah tingkat, yaitu kita tinggal geser jadi F crash minor. Kalau kita naik satu tingkat berarti ke G minor. Nah, itu artinya crash itu dalam artian setengah tingkat naiknya ya. Ya, langsung saja akan kasih tahu chord crash. Kita mulai dari A crash ya. Ya, A mayor posisinya seperti ini. Jadi kalau A crash posisinya ada di sini. Nah, posisi A crash. Biasa juga A crash ini disebut orang dengan B bass. Ya, yang hurufnya B besar dan B kecil ya. B bass. Nah, ini chord A crash. Lanjut ke chord B crash. Nah, ini akan jelasin lagi ya. Chord yang nggak ada crashnya itu yaitu chord B dan chord E. Jadi kalau B dia naik ke crash, jadi jatuhnya dapet di chord C. Ya, chord B seperti ini. Karena dia nggak ada crashnya, nggak ada tingkatan setengahnya, dia langsung ke C. Nah, jadi kita lewatin aja yang chord B ya. Dan chord E juga nanti kita lewatin. E juga nggak ada crash ya. Kalau E kita naikin setengah tingkat jadinya F. Ya, atau seperti ini ya. Oke, kita ulang dari A crash tadi ya, atau B bass. Posisinya seperti ini. Senar 1 ada di kolom 1. Nah, senar 2 dan 3, 4 ada di kolom 3. A crash. Lanjut kita ke C crash ya. C crash itu posisinya ada di sini. Senar 1 menekan ya, senar 1 berada di kolom 4 ya. Senar 4. Senar 1 di kolom 4 maksudnya. Senar 2, 3, 4 ada di kolom 6. Jadi seperti ini ya, C crash. Oke. C crash ya. Kalau D crash
kita tinggal geser aja satu tingkat, geser ya, kita naikin setengah tingkat ya. Ya, ini D mayor, jadi kalau D crash jadinya seperti ini. Atau bisa juga kita ambil dari posisi C crash tadi. C crash posisinya berada di sini, kita naikin satu tingkat dan jadi D crash. Oke. Nah, lanjut ke F crash ya. F crash posisinya Kang udah bilang di awal tadi. Kalau F mayor seperti ini, F crash kita tinggal geser aja. Ya. Jadi F crash. Lanjut ke G crash, berarti dari F crash ini kita lewatin atau kita kelang satu kolom langsung ke G crash jadinya. Ya, jadi mungkin para pemula yang belum paham itu mungkin mudah ya menghafalin caranya itu ya, karena crash nggak terlalu rumit. Crash hanya naik setengah tingkat dari chord yang awalnya kita tekan. Chord apa aja, misal kita tekan A tadi naik setengah tingkat, berarti tinggal kita geser ke A crash gitu ya. Nah, begitu juga kalau F yang minornya kita tekan F, kita F minor dan kita F crash minor, tinggal kita geser ya, tinggal kita geserin aja jadi F crash minor. Jadi mode simpelnya ya akan kasih tahu tipsnya itu, crash itu hanya menggeser bukan mengelang. Kalau mengelang itu naik satu tingkat, kalau digeser itu naik setengah tingkat ya. Mungkin akan ulangin satu kali lagi dari minor dan crash ya. Kita ulang dari A minor, A minor, lanjut B minor, lanjut C minor, lanjut D minor, E minor, F minor, G minor ya. Oke ya, kalau crash nggak perlu lagi dicontohin ya, crash mungkin udah dipahamin ya. Kalau crash tinggal geser pokoknya dari chord awal yang kita tekan itu aja. Oke, cukup sampai di sini dulu video kali ini. Crash dan minor mungkin udah bisa dipahamin ya, tinggal dipraktekin aja di rumah. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalain juga loncengnya. Tonton terus video dari Akang ya, jangan sampai ketinggalan tips-tips dan tutorial-tutorial cara bermain gitar bagi para pemula yang ingin belajar bersama Kang Denny. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.